Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, selalu baru dalam kehidupan kita. Menjawab semuanya itu, mari nyatakan syukur kita kepadanya lewat persekutuan pagi ini dalam saat teduh dengan rehat edisi Sabtu 29 Agustus 2020. Mari kita persekutukan hati kita dalam doa, memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kalau kami ada saat ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi semata karena anugerah Allah di dalam Kristus. Ajar kami untuk selalu mengingat dan mensyukurinya di dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan kami dengarkan saat ini. Roh Kudus tuntun kami untuk memahami firman Tuhan dan menghidupinya. Ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Pulih hanya karena kuasa Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang sering mengatakan bahwa kesehatan itu mahal. Betapa tidak? Orang akan mengeluarkan begitu banyak uang agar bisa pulih, sehingga dapat dikatakan bahwa kesembuhan bagi orang yang sakit adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu, mereka berupaya mencari kesembuhan dengan berbagai cara. Salah satunya ke rumah sakit, serta mencari dokter yang dianggap cocok untuk menyembuhkan penyakitnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menjadi sosok yang dikagumi karena kuasa penyembuhannya. Orang tentu akan membawa yang sakit datang kepadanya setelah melihat bahkan mendengar cerita tentang kuasanya. Terbukti saat Tuhan Yesus tiba di rumah Petrus, bukan saja ibu mertua Petrus yang sakit demam yang disembuhkan, ayat 15, melainkan semua orang sakit yang dibawa kepadanya. Dengan kuasanya, dia memulihkan mereka. Dia memegang tangan ibu mertua Petrus dan dengan sepatah kata menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan menyembuhkan yang sakit. Ayat 16. Tuhan Yesus memikul dan menanggung kelemahan dan penyakit mereka. Ayat 17. Dia sungguh peduli dan mengasihi mereka yang sakit dan lemah. Dengan kasih-Nya yang besar, Dia membebaskan mereka dari segala macam sakit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, banyak persoalan dan pergumulan hidup yang kita alami. Tetapi kita tahu kemana kita harus datang. Datanglah kepada Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar akan segala pergumulan hidup yang kita alami. Oleh karena itu, andalkan Tuhan yang dengan kasih menolong kita dalam berbagai persoalan hidup.
Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi yang indah Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kami kembali bersekutu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang akan menjadi sulu dan pedoman kami dalam mengarungi kehidupan anugerah Tuhan hari ini. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami mampu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Iya Bapa, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami Tuhan, arahkan kami dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Biarlah kami senantiasa berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Berkati setiap juang, karya dan kerja kami, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dari dalamnya kami senantiasa memetik berkat-berkat Tuhan untuk kami nikmati dalam kehidupan ini, dan kami pakai memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, anak-anak kami, cucu-cucu kami mau pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dalam setiap kegiatan mereka, dalam segala tanggung jawab mereka. Karuniakan senantiasa kesuksesan dan keberhasilan bagi mereka dalam hidup dan kehidupan ini. Iya Bapa, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menopang mereka dalam perjalanan kehidupan mereka hari lepas hari. Iya Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Pemuda-pemudimu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam menjalani masa muda mereka, menggapai cita-cita mereka dimanapun mereka berada. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Khususnya Kota Bontang yang kami cintai ini Tuhan, pulihkan dari pandemi COVID-19. Biarlah ya Allah, Bontang ini kembali seperti sedia kala. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Tuhan tetap berkati sehingga berjalan dengan baik dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Berkati tim medis dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan mereka. Biarlah mereka menjalankannya dengan baik. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan beri semangat bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalani pengobatan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan boleh pulih dan sembuh. Tuntun kami Tuhan, menjalani kehidupan kami dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pasrahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.